Jumpa pada channel Bedah Angka. Kali ini saya akan mencoba bedah soal dari UN atau Ujian Nasional SMP tahun 2019 Matematika paket yang pertama. Oh ya, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, komen, dan share ya. Baik, kita mulai. Untuk soal pertama, di sini ada soal yaitu urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, dan 0,58. Nah, dari urutan-urutan yang mungkin ini acak, bisa kita lakukan dengan menjawab soal dari terkecil ke terbesar dengan cara menyamakan semua dalam bentuk desimal, dalam bentuk pecahan, bahkan bisa juga dalam bentuk persen. Nah, kita coba bentuk pertama kita samakan dalam bentuk desimal. Pertama 0,6 tetap 0,6. Yang kedua, 55% itu sama saja dengan 55/100, yaitu 0,55. Kemudian 2/3 kita bisa coba 2/3 itu berapa sih desimalnya? 20 bagi 3 berapa? 6, 18, dan seterusnya dia. Kita bisa bulatkan 0,67. Nah, yang terakhir 0,58 nggak perlu kita buat lagi kan dia sudah desimal, yaitu 0,58. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa urutan dari terkecil ke terbesar, kita lihat yang terkecil adalah 0,55 urutan pertama, 0,58 yang kedua, 0,6 yang ketiga, dan 0,67 yang keempat. Berarti urutannya adalah 55%, kemudian yang kedua 0,58, yang ketiga adalah 0,6, yang terakhir adalah 2/3. Soal pertama sudah terselesaikan. Itu untuk mengurutkan data atau angka-angka dalam bentuk beberapa, yaitu ada desimal, pecahan, maupun persen. Kita masuk ke soal kedua. Nilai dari 3/3 pangkat min 2. Nah, ini masuk dalam permasalahan eksponensial. Kita bisa buat sebenarnya seperti ini. 3 ini adalah 3/1. Akar 3 adalah 3/1. Sehingga kita bisa buat, jadi ini sama-sama saja seperti 3/1 dikali 3/1 pangkat min 2. Sifat eksponensial, pangkatnya kalau dikali ini bisa kita tambah, yaitu jadi 3/3/2 dipangkatin lagi min 2. Pangkat dipangkat jadi dikali sama dengan 3/min 3, sehingga bisa kita buat dalam bentuk pangkat positif, yaitu 1/3/3 atau menjadi 1/27. Sudah terselesaikan. Itu soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Yaitu hasil dari 3/7 dikali akar 8 ditambah 5/14. Nah, untuk soal seperti ini, perkalian kita harus kerjakan terlebih dahulu. Yaitu ini sama saja, atau bisa kita sederhanakan dulu pangkat 8-nya, akar 8-nya, atau bisa kita langsung kerjakan, nggak apa-apa. Kita mau coba untuk yang disederhanakan dulu aja ya. 3/7, karena 8 adalah 4 kali 2, kita bisa sederhanakan menjadi ini 2/2 tambah 5/14. Ini kita bisa kalikan, 3 kali 2 6, akar 7 dikali akar 2 adalah akar 14,
ditambah 5 akar 14. Nah, karena ini sudah sejenis, bisa kita jumlahkan langsung, sama dengan 11 akar 14. Dan ini juga sudah terpecahkan soal nomor 3. Nomor 4, pada tes kemampuan matematika, skor total ditentukan dengan aturan. Skor 4 untuk nilai benar, skor min 2 untuk jawaban salah, skor min 1 untuk soal tidak dijawab. Dari 50 soal yang diberikan, Amir hanya menjawab 48 soal, berarti ada 2 yang tidak terjawab, dan memperoleh skor 100. Berarti di sini bisa kita tahu bahwa soal nomor 4 ya, poin total yang dia dapat adalah 100. 100 itu didapatkan dari nilai 4 untuk jumlah yang benar, dikurangin 2 untuk nilai yang salah, dikurangin 1 untuk soal tidak terjawab. Begitu. Nah, diketahui bahwa 48 soal yang dijawab, berarti ada 2 yang tidak terjawab. Kita bisa isi di sini. Sisanya ada 48 yang dijawab. Berarti total yang dijawab benar dan total yang dijawab salah berjumlah 48. Karena di sini yang ditanyakan adalah yang benar, berarti kita ubah S-nya menjadi 48 min B, sehingga 100 sama dengan 4B dikurangin 2, S-nya kita rubah menjadi 48 min B. Ini bisa ganti ke sini, min 2. Begitu. Sehingga 100 sama dengan 4B min 96 ditambah 2B min 2. Ini min 98 pindah jadi 198. 198 sama dengan 6B. Sehingga B adalah 198 dibagi 6. Kita dapatkan bahwa adalah 33. Jadi jumlah soal yang dijawab dengan benar yang dikerjakan oleh si Amir ini adalah dari 48 itu adalah 33 soal. Nomor 4, soal terpecahkan. Oke. Sekarang kita nomor 5. Apabila Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2 Mei itu sama dengan hari Selasa. HUT kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus itu jatuh pada hari di tahun yang sama, jatuh pada hari kapan? Nah, caranya ini kita lihat. Ada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Untuk bulan Mei, dia ada berapa hari dalam sebulan? Ayo. Ada 31 ya. Jadi sisanya, karena dia mulai tanggal 2, dan Mei itu terdiri dari 31 hari, berarti sisanya adalah di sini 29 hari. Juni ada 30 hari, Juli ada 31 hari, dan Agustus untuk 17 kita hitung ada 17 hari karena ditanya adalah pas tanggal 17 Agustusnya. Ini kita jumlahkan semua. Jadi 29 ditambah 30 ditambah 31 ditambah 17. Berapakah itu? 7, 8, 17 2, 5, 8, 10. Nah ini 107 hari. Kita mau tahu 107 hari itu jadi jatuhnya kapan 17 Agustusnya? Yaitu 107 ya, 107 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena untuk hari yang sama dalam satu minggu adalah 7 hari. Ini adalah 1 bagi 7, 7, 37 bagi 7 adalah 5, 35, dan sisa 2 hari. Nah, sisa 2 hari inilah sebagai jawabannya.
Dimana kalau dimulai daripada hari Selasa, berarti 2 hari lagi adalah hari Rabu dan Kamis. Berarti jawabannya adalah 17 Agustus jatuh pada hari Kamis. Ya, itu soal nomor 5. Soal nomor 6. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena sesuatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari, banyak pekerja yang harus ditambah, Berarti di sini bisa kita lakukan dengan 49 hari dikali 64 pekerja itu sama dengan dia minta bisa diselesaikan dalam 28 hari. 28 hari dikali A pekerja. Kita kalikan 49 kali 64. Jadi 3136. Sama dengan 28 dikali A. Berarti A-nya sama dengan 3136 dibagi 28. Kita coba 3136 dibagi 28. 31 bagi 28 1, 28 dikurangin 11 kurang 8 3, 33 1, 28, 13 kurang 8, 56 2. Berarti pekerjaan dibutuhkan adalah 112 orang. Hanya 112 orang. Tapi karena yang ditanya adalah banyak pekerja yang harus ditambah, berarti jumlah yang harus ditambah. Yang semula 64 berarti yang ditambah adalah 112 dikurangin 64 8. Nah, jadi ada 48 tambahan pekerja. 48 pekerja tambahan. Nah, itu soal nomor 6 terselesaikan. Oke. Sekarang soal nomor 7. Jika A sama dengan 2/3I dan I sama dengan 2/5R, berapakah perbandingan A dibanding I dibanding dengan R? Cara yang bisa kita lakukan adalah begini. Ini kita coba banding. A dibanding I sama dengan perkalian silang, atau sebelumnya bisa kita lakukan begini. 3A sama dengan 2I, betul? Sehingga menjadi kalau A dibanding I sama dengan 2/3. Oke, jadi A dibanding I itu sama dengan 2 dibanding 3. Oke, sekarang yang ini 5I sama dengan 2R, sehingga I dibanding R adalah 2 dibanding 5. Maka dari itu I banding R adalah 2/5. Kita perhatikan di sini. Yang sama adalah I, tapi perbandingannya beda. 2 dan 3 atau 3 dan 2. Supaya sama kita kalikan dengan KPK-nya. Supaya sama I, yang di atas ini dikali 2 semua, yang di bawah dikali 3. Sehingga A banding I sama dengan 4/6. I banding R sama dengan dikali 3 semua, 6 dibanding
15. Perhatikan di sini I-nya. I sudah sama. Sehingga jawaban atau dari pertanyaan A banding I banding R adalah A-nya 4, I-nya 6, 15-nya R. Berarti A banding I banding R adalah 4 banding 6 banding 15. Soal terselesaikan. Dan sekarang kita beralih ke nomor 8. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 meter dikali 20 meter. Denah kantor digambar pada kertas dengan ukuran 10 cm dikali 8 cm. Nah, ditanya skala yang digunakan adalah berapa? Yang kita tahu adalah bahwa skala itu harus satuannya dalam cm semua. Sehingga ini bisa kita rubah. 25 meter sama dengan 2500 cm dikali 20 jadi 2000 cm. Sehingga pada denahnya adalah 10 cm kali 8 cm. Pertanyaannya adalah skalanya berapa? Kita hitung untuk yang pertama aja. Skala itu jarak denah atau peta per jarak atau ukuran sesungguhnya, sebenarnya. Karena pada petanya adalah 10 cm berbanding 2500 cm. Sehingga bisa kita lihat bahwa perbandingannya adalah 1 dibanding 250. Apakah betul? Kita coba untuk ukuran sebelahnya. 8 cm pada peta atau pada denah dibanding ukuran sesungguhnya adalah 2000 cm. Ini semua dibagi 8, 1, ini coret semua jadi 250. Jadi benar bahwa skalanya adalah 1 banding 250. Soal terselesaikan untuk nomor 8. Sekarang nomor 9. Diketahui rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 10N tambah 3. Hasil penjumlahan nilai suku ke-22 dan suku ke-24 adalah, berarti kita cari suku ke-22 dan cari suku ke-24. U22 adalah, karena N-nya 22 berarti 10 dikali 22 ditambah 3, yaitu berapa nih? 220 ditambah 3. Jadi 223. Itu untuk U22. Sedangkan U24-nya adalah 10 dikali 24 ditambah 3 sama dengan 240 ditambah 3, yaitu 243. Sehingga kita jumlahkan menjadi 466. Itulah penjumlahan dari suku ke-22 dan suku ke-24. Soal nomor 9 terselesaikan. Sekarang nomor 10. Kita coba hapus sebentar. Nomor 10. Ani menabung sebesar 800.000. 800.000 ini aritmatika sosial. 800.000 kita masukkan sebagai modal. Modal sama dengan 800.000. Pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun. Bunganya adalah 16% per tahun atau 16/12% per bulan. Kita kecilinnya kita bagi 4. 4/3% per bulan. Nah, berapa nih bunganya kalau kita rupiahkan dalam sebulan? Yaitu 4/3%, dalam hal ini ada per 100, dikali modalnya. Modalnya adalah 800.000. Coret. Menjadi 4/3 dikali 8.000.
yaitu 3, 2, 1, 2 per 3. Ini adalah per bulan. Selanjutnya, pada saat diambil, tabungan Ani menjadi 992.000. Total sama dengan 992.000. Pertanyaannya adalah, lama Ani menabung berapa lama? Kita harus tahu dulu. Bunganya ada berapa tuh selama dia menabung? Yaitu bunga sama dengan total dikurangin modal, yaitu 992.000 dikurangin 800.000 sama dengan 192.000. Itu bunganya, bunga total. Nah, itu ada berapa bulan? Karena kita tahu satu bulannya adalah 32.000 per 3, berarti lama menabungnya atau N adalah 192.000 dibagi 32.000 per 3. Sehingga 192.000 kita balik 32.000. Berapa nih? 192 dibagi 32. Berapakah itu? 6. Sama dengan, berarti 192.000 dibagi 32 adalah 6. 6 kali 3 adalah 18. Berarti dia menabung selama 18 bulan. 18 bulan. Dan soal nomor 10 terpecahkan. Soal nomor 11. Pak Anto akan membuat tenda gedung pada kertas berukuran 40 cm kali 30 cm. Sehingga kita tahu bahwa ini adalah ukuran pada peta atau ukuran denah. Denah lah ya. Kita ibarat sebagai denah, yaitu 40 cm dikali 30 cm. Ukuran sebenarnya, ukuran gedung sebenarnya sesungguhnya adalah 32 meter dikali 28 meter. Nah sama, ditanya ada skala yang mungkin digunakan adalah berapa? Kita jadikan semua dalam satuan cm dulu. (32 meter kita rubah menjadi cm. 28 meter kita rubah menjadi cm. Nah, sehingga skalanya menjadi, skala adalah jarak pada peta atau denah per jarak sesungguhnya. 40 per 3200. 4 bagi 4, 1. Ini menjadi 80. Jadi 1:80. Kita buktikan dengan yang kedua. Yaitu 30 per 2800 sama dengan 1 per 280 bagi 3. 280 dibagi 3 menjadi berapa? 9, 27, 10 bagi 3, 3. Ini tidak terselesaikan ini, karena dia ada lebih. Oke, jadi kita lihat skalanya adalah, kalau kita pakai yang pertama itu 1:80, tapi ternyata untuk yang kedua dia tidak bisa, karena dia perbandingannya menjadi 1:93 poin sekian. Berarti ukuran kertasnya itu tidak cukup kalau misalkan kita pakai 1:80. Jadi karena kita pakai semakin besar skala penyebutnya, semakin besar penyebutnya, berarti itu yang lebih memungkinkan untuk ukuran keduanya bisa masuk. Kita coba. Ini kita batalkan karena ini tidak jadi, karena bawahnya beda dengan yang atas 1:93 untuk ukuran yang sebelah kanan. Kita coba 1:100 yang lebih besar.
skala 1:100. Jarak pada peta, jarak sesungguhnya. Untuk jarak sesungguhnya yang pertama adalah 3200. Berapa di sini? Yaitu X-nya adalah 3200 dibagi 100 sama dengan 32 cm. Cukup gak 32 cm? Cukup. Kita ambil sebelah sini kan. Berarti kertasnya cukup. Karena diberikan 40 cm, kita butuh 32 cm. Apakah yang kedua cukup? Kita coba lagi. Perbandingannya 1:100 adalah Y per untuk ini 2800. Berarti Y nya sama dengan 2800 dibagi 100, yaitu 28 cm. Nah, berarti cukup. Karena 28 cm yang dibutuhkan, kertasnya kita ukuran 30 cm. Berarti cukup. Jadi untuk soal nomor 11 ini, skala yang memungkinkan adalah 1:100. Itu soal nomor 11 terselesaikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit. Berarti ini kita masukkan sebagai rasionya adalah setiap 3 menit. Oh sorry, dia membelah diri menjadi 3. Itu adalah R-nya, rasionya. Setiap 13 menit, berarti 13 menitnya adalah kita ambil sebagai T1-nya lah. 13 menit. Jika banyak bakteri mula-mula, yaitu A-nya adalah berjumlah 20 bakteri di awal, diperlukan waktu T agar jumlah bakteri menjadi 14.580. 14.580 kita masukkan sebagai UN. 14.580. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit, nah kemudian T2-nya, T-nya ada 26 menit, menjadi T2-nya itu 26 menit ya. Nah, 26 menit. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit, R-nya sama. Banyaknya bakteri setelah waktu T adalah, berarti kita pakai rumus seperti ini. Mula-mula kita cari N-nya. UN itu A dikali R pangkat N. Untuk soal bakteri ini kita pakai UN sama dengan A kali rasio pangkat N, bukan N-1. Kita masukkan 14.580 sama dengan A-nya adalah 20 dikali 3 pangkat N. Sehingga 3 pangkat N itu adalah 14.580 dibagi 20. Kita coret 0, sehingga 1458 dibagi 2, yaitu 14 bagi 2, 729. 729 sama dengan 3 pangkat N, sehingga N-nya adalah 3 pangkat 5, N-nya adalah 6. N-nya 6. Nah, sehingga kita tahu bahwa kalau N itu adalah T per T1. N-nya kita masukkan 6. T-nya adalah, kita cari ntar di sini, T per T1-nya adalah 13. Sehingga T menjadi 6 kali 13 adalah 78. Nah, dari T sama dengan 78 ini, kita bisa menjawab soal nomor 12 untuk N-nya. Karena N-nya menjadi T per T2. Yaitu N-nya sama dengan, T-nya tadi kita dapatkan 78, T2-nya kita masukkan yang 26. Sehingga N-nya adalah 78 dibagi 26, 3. Sehingga kita bisa menjawab untuk banyaknya bakteri setelah waktu T adalah UN sama rumusnya A dikali R pangkat N. UN-nya adalah
itu yang ditanya. A-nya 20, betul. R-nya adalah 3, N-nya adalah 3. Begitu. Jadi 20 dikali 27 sama dengan berapa ini? 27 kali 2, 540. Soal nomor 12 terselesaikan, terjawab. Selanjutnya soal nomor 13. 4x ditambah 12y min 10z min 8x ditambah 5y min 7z adalah yang sejenis. Kita dekatkan. Apa itu yang sejenis? Yaitu yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Kita mulai dengan variabel x. 4x, dekatkan yang x, yaitu min 8x. Sudah tidak ada lagi yang x, kita beralih ke sebelahnya, yaitu yang y. Cari lagi yang y, plus 5y. Sudah selesai yang y, kita alih ke z. Min 10z, min 7z. Yaitu, ini kita jumlahkan, 4 dikurangi 8, min 4x, 12 tambah 5, plus 7y, min 10 min 7, min 17z. Sorry, ini kurang 1, 17y. Soal nomor 13 terpecahkan. Kita lanjut ke soal nomor 14. Diketahui himpunan S sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 10. Itu adalah semestanya. Ada himpunan A 1, 3, 5, 7, dan 9. Himpunan B 2, 3, 5, 7. Begitu. Pertanyaannya adalah komplement daripada irisan A dan B. Komplement irisan A dan B. Berarti kita bisa kita kerjakan dengan diagram Venn. Himpunan A adalah 13579, B 2357. Kita cari irisannya dulu, A dan B. A dan B irisannya berapa? Atau yang mana? Cari yang sama. Jadi dia adalah 3, 5, dan 7. Jadi yang dimasukkan dengan komplement daripada irisan A dan B adalah seluruh anggota himpunan yang ada di S, di semesta, yang tidak termasuk ke dalam 3, 5, dan 7, yaitu 1, 2, 4, 6, 7 ada di sini, 8, 9, dan 10. Jadi sudah terpecahkan untuk soal nomor 14. 1, 2, 4, 6, 8, 9, dan 10. Soal selanjutnya, nomor 15. Diagram pada berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke B. Himpunan A terdiri dari 4 anggota, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan B juga terdiri dari 5 anggota. 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 1, 4, 9, 12, dan 16. 1 relasi ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Nah, dari daerah hasil dari relasi tersebut adalah kita tahu bahwa yang
yang dimaksudkan domain itu adalah himpunan di sebelah kiri, kawan dari mulai tanda panah, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan kodomain itu daerah kawannya, daerah kawan sebelah kanan, semua 1, 4, 9, 12, dan 16. Sementara range itu adalah daerah hasil. Ini yang ditanya. Yang dimaksudkan range atau daerah hasil adalah, lihat saja titik-titiknya yang diambil oleh sebelah kiri, diambil oleh domain itu yang mana saja. Berarti 1, 4, 9, dan 16. Soal nomor 15 terpecahkan, yaitu daerah hasilnya adalah 1, 4, 9, dan 16. Nomor 16. Diketahui persamaan 4x tambah 7y sama dengan 2. Dan 3x tambah 2y sama dengan min 5. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari 2x min 3y? Kita kerjakan pakai eliminasi boleh, substitusi boleh. Kita coba eliminasi saja. Kita pertama hilangkan x misalkan. Kita mau hilang x, berarti yang di atas ini semua dikali dengan 3, yang di bawah dikali dengan 4, supaya nilai x-nya sama. 4 dikali 3, 12x. 7 dikali 3, 21y. 2 dikali 3, 6. Ini semua dikali 4. 3 dikali 4, 12x. 2 dikali 4, 2 dikali 4, oke, 8y. Min 5 dikali 4, min 20. Kita kurangi supaya x-nya habis. Sehingga 21 kurang 8 adalah berapa? 13y sama dengan 26. Min kali min plus. Jadi y-nya sama dengan 26 dibagi 13. Y-nya adalah 2. Berapa nilai x? Kita masukkan ke salah satu persamaan. Di sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Kita anggap, kita misalkan yang sini aja kita masukin. 3x ditambah 2, y-nya sudah ada 2, sama dengan min 5. Berarti 3x tambah 4 sama dengan min 5. 3x sama dengan min 9, sehingga didapatkan bahwa x-nya adalah min 3. Sudah didapatkan y-nya 2 dan x-nya adalah min 3. Sehingga kita bisa menyelesaikan soalnya. X-nya adalah min 3, dikurangi 3, y-nya adalah 2. Min 6, min 6 sama dengan min 12. Nomor 16 terpecahkan. Sekarang kita kerjakan nomor 17. Diketahui K adalah penyelesaian dari persamaan. K adalah penyelesaian persamaan dari 1/6x ditambah 2 sama dengan 2/4x min 1/2. Min 1/2. Pertanyaannya, berapakah nilai K min 4? Oke. Kita pisahkan atau kita satu sisikan variabel x-nya. Berarti di sini supaya x-nya positif, berarti yang kecil yang kita pindahkan. Yang kita pindahkan adalah 1/6, karena 1/6 lebih kecil daripada 24. Berarti 24-nya tetap, ini pindah jadi min, 2-nya tetap, ini pindah jadi positif, jadi 3/2. 3/2 tambah 2 berapa? 2 itu adalah 4/2, sehingga ini adalah 7/2. Sama dengan, ini kita bisa samakan penyebut, yaitu 12. 12 bagi 4, 3, ini menjadi 6x min 12 bagi 6, 2, 2x. Sehingga 7/2 sama dengan 4x per 12. Kali silang, 7 kali 12, 84 sama dengan 4 kali 2, 8x. Jadi x sama dengan 84/8. Kita mau
kecilkan juga boleh. Misalkan kita bagi 4 ada 21/2. X adalah 21/2. Sehingga K adalah kita ganti dengan X kita ganti dengan K, karena nilai X adalah K adalah hasil penyelesaiannya. Jadi X itu sama dengan K. Sehingga K-4 sama dengan 21/2 dikurangin 4 itu adalah 8/2. 21 kurang 8 sama dengan 13/2. Itu sudah menyelesaikan persoalan. Dan dia minta pilihan gandanya pecahan campuran, berarti 6,5. Nomor 17 terselesaikan. Selanjutnya nomor 18. Pada acara kerja bakti kebersihan kelas dan lingkungan, sebanyak 18 anak membawa sapu, 24 anak membawa kain lap. Oh, ini pakai diagram Venn saja. Anak membawa sapu, 24 anak membawa kain lap. Berarti ini sapu, ini kain lap, dan sisanya peralatan lainnya di luar. Jadi oke. Yang membawa sapu adalah 18. Kita tulis di sini adalah 18 min X. Kenapa? Ada yang bawa dua-duanya, sapu dan kain lap. Berarti kita anggap sebagai X-nya. Kain lapnya yang membawa itu ada 24. Berarti yang membawa kain lap saja 24 min X. Di luar daripada itu sisanya adalah 5 anak membawa peralatan lainnya. Dan total anak dalam kelas tersebut ada 34. Berarti semestanya ada 34. Yang ditanya adalah banyak siswa yang membawa sapu dan kain lap. Berarti irisan di sini X yang ditanya. Kita bisa lakukan bahwa kita kerjakan 18 min X ditambah X ditambah 24 min X ditambah 5 sama dengan totalnya adalah 34. Ini coret habis. 18 tambah 24 tambah 5. 18 tambah 24 adalah 42. 42 tambah 5 47. 47 min X sama dengan 34. Berarti X nya sama dengan 47 dikurangin 34, berarti 13. Jadi sudah terpecahkan bahwa yang membawa sapu dan kain lap sebanyak 13 anak. Itu soal nomor 18. Nomor 19. Diketahui fungsi fx sama dengan ax plus b. Jika f min 2, dia adalah min 11 hasilnya. Dan jika f 4, hasilnya adalah 7. Yang ditanya berapa nilai a dan b-nya. Yang pertama kita lakukan adalah bahwa di sini x-nya kita ganti dengan min 2, yaitu kita ambil dari fungsinya. X-nya ganti dengan min 2, berarti di sini adalah min 2a ditambah b sama dengan min 11. Yang ini, kemudian x-nya ganti dengan 4. X-nya ganti dengan 4, berarti 4a tambah b sama dengan 7. Kita kurangi supaya b-nya habis, hilang. Sehingga tinggal min 2a dikurangi 4a sama dengan min 6a. Ini juga dikurang min 11, min 7, min 18. Sehingga kita dapati bahwa a-nya adalah 3. Berapa b-nya? Kita masukkan ke persamaan yang atas ataupun yang bawah. Anggap kita masukin yang atas. Min 2a, a-nya sudah dapat 3, tambah b sama dengan min 11. Min 6 tambah b sama dengan min 11. Kita dapati bahwa b-nya adalah min 5. A kita sudah dapati, B juga kita sudah dapati, sehingga kita bisa kerjakan soalnya. A-nya 3 ditambah B-nya adalah min 5, sehingga jawabannya adalah menjadi min 2. Nomor 19 sudah terselesaikan. Sekarang nomor 20. Harga sepasang sepatu kita asumsikan sebagai X. Harga sepasang sepatu X adalah 2 kali harga sepasang sendal. Sepasang sendal kita asumsikan sebagai Y. Harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sendal. Jadi 2 kali Y.
sepatu itu X, sendal Y. Ardi membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sendal. Berarti 2 pasang sepatu adalah 2X dan 3 pasang sendal 3Y. Seharga 420.000. Doni membeli 3 pasang sepatu dan 2 pasang sendal. Doni harus membayar berapa? Berarti inilah pertanyaannya. Doni membeli 3 pasang sepatu, berarti 3X ditambah 2 pasang sendal. Ini berapa? Caranya bagaimana? Ini kita asumsikan sebenarnya sudah masuk ini. X sudah diketahui bahwa X adalah 2Y. Ini kita ganti. Sehingga 2 dikali X menjadi 2Y. X kita ganti dengan 2Y. Ditambah 3Y sama dengan 420.000. Ini 4Y ditambah 3Y sama dengan 420.000. 7Y sama dengan 420.000. Sehingga kita dapatkan bahwa Y-nya sama dengan 420.000 dibagi 7 menjadi 60.000. Nah, sepasang sendal harganya 60.000. Berapa sepasang sepatunya? Sudah ada X sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y kita ganti saja nih. Berarti X sama dengan 2 dikali Y-nya udah ada 60.000. Sehingga sepasang sepatu harganya adalah Rp120.000. Dan bisa terselesaikan berapa banyak yang harus Doni bayar dengan belanja 3X, berarti 3 dikali 120.000 ditambah 2 dikali Y-nya adalah 60.000. Ini menjadi 360.000 tambah 120.000 menjadi 480.000. Itulah jumlah rupiah yang harus dibayarkan Doni. Soal terselesaikan. Nomor 21. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Kita ibaratkan bahwa mobil itu adalah X, sehingga X tambah Y ada 90 kendaraan. Jika dihitung roda keseluruhan ada 248 buah. Berarti X ini mobil. Mobil ada 4 rodanya. Motor rodanya ada 2. Total rodanya ada 248. Biaya parkir sebuah mobil 5.000. Berarti ini 5.000X. Biaya parkir sepeda motor 2.000. Berarti 2.000Y. Berapa pendapatan parkir yang diterima? Kita selesaikan ini dulu. Kita mau hilangkan apa di sini? Yang paling mudah yang tidak merubah semuanya adalah hilangkan Y. Kalau hilangkan Y berarti dikali 2, ini tidak merubah, kali 1 saja. Kali 2 yaitu 2X tambah 2Y sama dengan 180. Yang di sini kita tetap 4X tambah 2Y sama dengan 248. Supaya hilang Y-nya kita kurangi. 2 kurang 4 min 2X sama dengan ini min 68. Betul kah? 68. Betul ya? Min 68. Sehingga X-nya adalah 34. Berarti jumlah mobil adalah 34 dan Y-nya adalah, masukin ini, X tambah Y. 34 ditambah Y sama dengan 90. Berarti sepeda motor ada 56. X sudah ada, Y sudah dapat 56. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini supaya mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, di mana ditanya berapa hasil atau pendapatan dari biaya parkir ya. Sehingga kita dapati bahwa 5.000 dikali X-nya adalah 34 tambah 2.000 dikali Y-nya adalah 56. Kita dapati bahwa ini 02 170.000 ya. 170.000 ditambah 56 dikali 2 12 dan 110 112.000. Sehingga kita dapati bahwa ini 282.000 rupiah untuk pendapatan hasil
parkir di nomor 21. Nomor 21 terselesaikan.